Shalom. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan slogan kita, GKS Glory to Glory. Dia ikut, tidak maka kita untuk tertuju kepada Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan sungguh besar. Pengelolanya Tuhan mari kita menjauhi yang suci, kau yang kau depan. Bahkan seluruh penyakitanku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita lagi pujian kita dalam kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat yang kau dekat. Bahkan seluruh penyakitanku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar
setiap kata demi kata.
Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang selalu memimpin kami Tuhan. Terima kasih. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan berkuasa di bumi di surga. Tuhan berkuasa, kita juga berkuasa. Berkuasa di bumi surga. Berkuasa
Mari sama kita berdoa kepada kita. Bapak di surga, terima kasih Bapak pada sore hari ini yang berkali kami memuji, begitu juga Bapak kami saat ini ingin mengembalikan yang terbaik dari kami. Terima kasih Bapak dan Bapak kepada kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan saat ini. Kita mau membawa persembahan kita yang terbaik bagi Dia. Mari kita berdoa. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Engkau menerima, oh tak cukupku melalui dunia. Takkan pernah selain yang terbaik, yang bukan terjadi di hadapan matamu. Yesusku, terima yang menarik di Mari saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan pikiran kita, hati kita, pendengaran kita, berpikir kepada firman kita. Kita saat ini mau katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah perisaiku, saat pada hidup menentangku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Sekali katakan, Engkaulah perisaiku, saat pada hidup mendapat janji-Mu di dalamku.
Sebab Engkau selalu menopang kami. Bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami ada sampai saat ini Tuhan. Engkau yang menopang setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau besar, sebab Engkau ajaib Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau sang pemerintah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau menyerahkan firman Roh Kudus. Hadirlah tempat ini memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan menopang setiap kami. Firman-Mu Tuhan tidak pulang dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang sudah berdoa, semua kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk tim musik, WL Singer sudah melayani hari ini. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Tuhan itu baik dan Tuhan kita baik. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dari Ibrani 11 ayat 6. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Ibrani 11 ayat 6. Bapak Ibu Saudara yang bawa kitab boleh buka kitab pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Waktu kita masih panjang, waktu kita masih ada, jangan khawatir. Firman Tuhan hari ini tidak boleh terlewatkan. Amin. Mari kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Ya, di
PowerPoint depan juga ada, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Ibrani 11 ayat 6, 3, 2, 1. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan saya baca sekali untuk kita semua. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita percaya semua bahwa engkau ada dalam ruangan ini. Engkau bisa memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Bahkan mungkin ada di antara kita melawan keinginan daging ini, saudara, untuk datang beribadah hari ini. Firman Tuhan katakan hari ini untuk engkau bahwa Allah memberi upah kepada engkau yang sungguh-sungguh mencari Dia hari ini. Saudara, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dan jangan pernah khawatir, saudaraku. Saya terus terang aja, puji Tuhan. Ya, saya merasakan ada satu dorongan, ada kuasa ketika kita memuji-muji Tuhan. Ketika kita menyembah-nyembah Tuhan tadi, saudara, saya mau katakan semua bebanku lepas. Katakan ke kiri kanan. Semua bebanku lepas, katakan ke kiri kanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau bebanmu belum terlepas sebentar, kita doakan, amin. Agar engkau mengalami sukacita surga, saudara. Engkau mengalami satu sukacita yang dapat mengalahkan situasi dan keadaan di sekitarmu, saudara. Mungkin kau lelah, engkau capek, engkau melawan keinginan dagingmu, datang enggak ke gereja hari ini? Ibadah enggak ya hari ini? Tetapi hari ini berbahagialah engkau yang ada dalam ruangan ini dan engkau yang sedang bekerja, engkau yang sedang menyaksikan live streaming hari ini. Berbahagialah sebab engkau diberi upah dan upah itu diberikan kepadamu. Engkau tidak sia-sia, saudara. Amin. Tetap semangat, tetap bersukacita, saudara. Baik, kita akan masuk, saudara, tema kita hari ini. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Iman yang tidak tergoyahkan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Iman yang tidak tergoyahkan. Bagaimana kita harus mengalami iman yang tidak tergoyahkan dalam kehidupan kita, saudara? Ya itu tadi, saudara. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah engkau mundur dari hadapan Tuhan, saudara. Terus cari Dia, terus dekatkan hatimu kepadanya, agar apa, saudara? Imanmu tidak tergoyahkan. Sekali Kristen, tetap Kristen sampai selama-lamanya. Sekali percaya, tetap percaya sampai selama-lamanya. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan. Itulah percaya. Saya tersenyumnya tadi luar biasa. Dahsyat ya, makin ganteng aja kalau ya. Ya, luar biasa ya, semangat ya, dahsyat. Sungguh saya mau katakan, saudara. Ya, kalau kita mau bilang, Pak, Bapak imannya enggak gembel ya, imannya tidak, saudara. Tetapi ketika imanku bergoyang, ketika imanku merasa tidak mampu, aku punya Yesus yang sanggup membuat aku, Dia menopang aku, bahkan Dia membawa aku kepada kemenangan demi kemenangan dalam kehidupanku. Itulah iman orang percaya, saudara. Jangan mudah goyah, saudara. Masalah boleh datang silih berganti. Rasa letih lesu itu boleh datang silih berganti dalam kehidupanmu. Tetapi hari ini satu hal yang harus kita tanamkan dalam hidup kita, dalam hati kita, bahwa iman dari Allah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus itu tidak boleh tergoyahkan, tidak boleh bergeser sedikit pun dari kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus kita lakukan. Hari ini, saudara, saya mau katakan, kita masih awal saudara. Jadi baru minggu 3 bulan Januari. Tetapi semangat kita harus diawali terus. Sukacita kita harus diawali terus. Agar apa? Agar mujizat demi mujizat boleh kita alami dalam kehidupan kita. Orang menang yang bisa mendapat piala, saudaraku,
Orang kalah tidak akan pernah mendapat piala, saudara. Tetapi ketika engkau menjadi pemenang, imanmu menang, imanmu berkata bahwa segala sesuatu yang sedang aku doakan sekarang ini pasti akan kuterima, maka engkau sebentar lagi akan menerima piala kemenangan, saudara. Tapi kalau engkau kalah, bagaimana engkau mau dikatakan pemenang? Firman Tuhan katakan Rasul Paulus itu, aduh saudaraku, dia berkata tidak sembarang tinju, saudara. Kalau mau menjadi seorang juara itu harus bekerja keras, harus andalkan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang sudah ditanamkan dalam kehidupan kita boleh kita raih bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, sedangkan kalau raih bersama dengan Tuhan aja, rasa sombong itu tidak pernah mati dan tidak pernah padam dalam kehidupanmu. Engkau selalu merasa aku yang hebat, bukan Tuhan yang hebat. Hati-hati, saudara. Ya. Kalau Tuhanmu tidak hebat, saya rasa hari ini kita tidak bisa ada dalam rohani. Setuju, saudaraku? Berarti apa? Artinya adalah Tuhanmu dan Tuhanmu adalah Tuhan yang sangat hebat dan sangat luar biasa dengan kebutuhan Tuhan. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Baik, saudaraku, hari ini kita mau melihat 3 hal yang harus kita lihat, saudaraku, hari ini. Mari kita melihat, saudara, 3 hal. Yang pertama, kita baca bersama-sama. Yang pertama, 1, 2, 3. Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Yang kedua, harus percaya iman bahwa Allah Bapa itu ada. Yang ketiga, ada upah bagi engkau yang beriman. Berikan tepuk Tuhan. Kita lihat, saudara, yang pertama, Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Saudara sadar engkau hari ini, saudara. Kalau engkau yang berdusta, engkau tidak sadar. Tetapi kalau Tuhan tidak menjawab doamu, engkau mulai menyalahkan Tuhan, bahkan engkau berani menghakimi Tuhan. Ini hal yang harus engkau ubah. Orang Kristen yang beriman tidak pernah memaksa Tuhan untuk menjawab segala sesuatu dengan keinginan daging. Tetapi orang percaya selalu menyerahkan Tuhan, ini masalah. Ini persoalan Tuhan. Selesaikan dengan cara imanmu mengeksekusi segala persoalan saudara. Kalau kau tidak punya iman, bagaimana masalahmu mau selesai? Selesai juga, saudara. Tetapi ketika kau mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, demi pertolongan Tuhan, mujizat demi mujizat, maka sukacita yang engkau boleh terima itu berbeda, saudara, dengan engkau yang tidak beriman kepada Yesus. Ini, saudara, saya mau katakan, Tuhan Yesus tidak pernah berdusta dalam kehidupan. Jangan pernah engkau menyesali apa yang sudah terjadi dalam kehidupan. Sekali lagi di awal tahun ini saya mau katakan, jangan pernah lagi engkau menyalahkan persoalanmu. Oh iya, gara-gara saya menikah dengan si ini, gara-gara saya pacaran dengan si ini, gara-gara saya begitu begini, saya misalnya punya relasi begitu begini, saya berteman dengan si itu, si ini. Jangan pernah disesali. Yang berlalu biarlah berlalu. Yang berlalu biarlah berlalu. Lupa, saudara. Hari ini kita tidak boleh seperti itu lagi, saudaraku. Ketika engkau berada di titik yang sudah ada saat ini, maka teruskan perjalananmu, terus andalkan Tuhan dalam kehidupanmu, terus beriman, percaya bahwa Yesus hari ini boleh memberkati engkau, dan besok Yesus lebih lagi boleh memberkati engkau. Jadi paket dari Tuhan itu hari ini berbeda dengan besok, saudara. Kalau kita punya iman yang tidak tergoyahkan, tentu kita harus punya pengharapan yang kuat. Raya ayat 19 mengatakan iman yang kuat itu seperti kapal menaruh sauh di laut, saudara. Ketika kapal sauh itu sudah sampai ke dasar laut, maka sauh itu akan berhadapan dengan arus, dengan badai dahsyat, saudara. Maupun termasuk badai sepoi-sepoi, dia hadapi juga. Dan titik koordinat selalu tidak berubah. Sebab apa? Iman itu menunjukkan satu sikap bahwa Yesus selalu ada dan selalu ada dalam kehidupanmu. Berikan tepuk tangan Tuhan.
Hari ini kita mau melihat bagaimana kok kita bisa bilang Yesus berdusta. Saudara, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, saudaraku. 1, 2, 3. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Sama-sama kita katakan Bilangan 23 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, saudara, saya hanya menyampaikan perantara saja sebagai seorang hamba Tuhan. Hari ini, kalau engkau mau diberkati, engkau harus percaya dengan firman Tuhan. Jangan percaya kepada pendeta muda Hendy, jangan percaya. Tetapi percayalah kepada setiap firman Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupanmu, agar engkau boleh mengalami satu kelepasan di mana sebenarnya bulan ini, tahun ini ada kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan, yang besar, yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, saya mau tanya dulu sebelum kita lanjut. Bisa kira-kira 1 jam lagi apa yang terjadi dalam kehidupanmu? Kau bisa tahu? Tidak bisa. Tidak bisa. Berapa juta, mungkin triliunan jiwa, saudara, di tangan Yesus, semua itu sudah tercatat. Kapan, detik kesekian, hari apa, jam berapa, waktunya kapan kita harus kembali ke surga, Yesus sudah menentukan. Oleh sebab itu hari ini kalau engkau kecewa kepada manusia, engkau kecewa kepada pasanganmu, sudah stop. Hari ini kembali ke titik nol, di mana masuklah kepada proses iman terendah agar mujizat yang baru itu boleh tumbuh dalam hatimu dan tumbuh dalam kehidupanmu. Engkau boleh mengalami yang namanya pertolongan Tuhan yang tidak pernah lalai dan terlambat dalam kehidupanmu. Jangan pernah kita lalai, saudara. Sungguh, kalau kita lalai, kita biar masalah itu semakin besar, masalah itu semakin menguasai kau, habis. Tidak usah beri celah lagi pada masa itu. Cepat tuntaskan bersama dengan Yesus, agar engkau boleh melihat masa depanmu, masa depan yang penuh pengharapan bersama. Amin, saudara. Amin. Coba kita baca lagi firman Tuhan bersama-sama. 3, 2, 1. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudaraku, dengar baik-baik, ya. Allah bukan manusia. Ingat, saudara, Yesus pernah menjadi manusia sama dengan saya dan saudara. Ketika menghadapi badai pencobaan, bahkan ketika dia sedang berdoa semalaman, saudara, firman Tuhan mengatakan keringatnya itu keringat darah, saudara, menunjukkan apa bebanmu tidak seberapa. Bapak di dekat Yesus itu adalah luar biasa, agar engkau boleh mengalami satu iman dan engkau boleh mengalami iman, engkau boleh diberkati Tuhan. Yesus keluarkan keringat darah, saudara. Untuk apa? Tebus dosamu, keegoisanmu, saudara. Tuhan sudah memberikan paket yang terbaik untukmu, tetapi engkau selalu melihat Tuhan tidak bisa berkarya dalam kehidupan. Hari ini kalau engkau hobi judi, stop, saudara, jangan berjudi lagi. Kalau engkau hobi alkohol, stop, jangan alkohol lagi. Kalau engkau hobi berbuat dosa, usahakan sangkal dirimu, hentikan berbuat dosa itu. Saya tadi hubungi seorang pemuda umur 19 tahun. Saya tidak usah sebut dari mana dia, latar belakangnya dari mana. Saya sampai bertanya-tanya, kok Tuhan kirim orang begini untuk saya? Kirimlah orang-orang kaya ke Tuhan dari saya. Rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan. Semua manusia maunya dia, bukan maunya Tuhan. Keinginan daging yang diutamakan, bukan keinginan Tuhan, saudara. Sampai anak muda itu tanya kepada saya, kira-kira saya bisa bertobat, Pak? Ya kalau kamu mau bertobat, ya bertobat, saudara. Yang selamatkan kamu bukan saya, Yesus. Saya hanya seorang hamba tugas, saya menyampaikan firman Tuhan, dan terimalah firman Tuhan itu sebagai pertobatan dan kehidupan. Dahsyat, dan hancur-hancuran gara-gara judi online, saudara. Hancur, saudara. Hati-hati, saudara. Android ini juga menantang engkau untuk menonton film porno, saudara. Hati-hati, saudara. Android ini juga memancing engkau untuk berjudi, saudara.
mohon maaf saudara, sedang buang air besar pun kau berjudi saudara. Bayangkan saudara. Betapa dahsyatnya dunia pada masa itu. Semuanya main instan. Pesan Gojek, 5 menit lagi, setengah jam lagi sampai. Ayam penyet sambal hijau. Cepat saudara. Nggak usah lagi ke pasar dulu. Pak, berapa ayam sekilo? 40 tawar, 35 lah Pak. Beli 2 kilo tadi. Nggak usah. Sekarang ini yang penting punya duit. Bahaya. Kalau sudah cerita duit saudara. Coba lihat kiri kanan, jangan terlalu tegang, bilang samanya, jangan cerita duit ya, kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Jangan terlalu tegang. Pendeta di depan saudara ini bolehlah tegang. Ya, karena Tuhan besar sudah menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saya mau katakan, apa yang kau alami sekarang ini, firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua. Dia hantam dada kirimu, kau tidak rasa apa, dihantam dada kananmu, pasti kau merasa engkau dalam situasi perlu Tuhan. Amin. Kalau engkau perlu Tuhan, berikan tepuk tangan itu Tuhan saudara. Sungguh saudara, kalau engkau bimbang, kalau engkau ragu, imanmu kecil, masalahmu besar, maka engkau akan selalu kalah dan engkau selalu berada di titik nol. Hati-hati. Ingat firman Tuhan katakan apa? Tuhan Yesus, Tuhan itu bukan manusia, saudaraku, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Saudara, peristiwa air bah itu cukup membuktikan bahwa air bah itu lebih hebat dari tsunami, saudara. Setuju, saudara? Ya, tsunami baru berapa menit aja, saudara. Gelombang pertama, ombaknya 10 meter. Gelombang kedua, ombaknya 15 meter. Gelombang ketiga, ombaknya 20 meter. Air bah, saudaraku, ketika hujan 40 hari 40 malam selesai semua. Dahsyat Tuhan kita, amin, saudara. Amin. Kalau amin, berikan tepuk tangan. Gempa bumi, saudaraku, baru-baru terjadi gempa bumi di Jepang. Ada tsunami sedikit, nggak ada orang heboh-heboh. Tetapi saudara, ketika tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah dinyatakan dalam kehidupan kita, harus kita waspada, saudara. Inilah kesempatan yang kau punya iman, takut ada Tuhan. Ketika waktu Tuhan tiba, engkau berada di atas awan-awan bersama dengan Tuhan. Ingat saudara, di musim hujan, kalau sudah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu hujan tidak berhenti, hati-hati. Kita tidak mengerti maksud Tuhan. Yang tahu kita dia mau bikin air bah yang kedua. Mau apa? Kau bisa menahan itu? Kuasa Tuhan tidak bisa, saudara. Tidak akan bisa. Hati-hati, saudara. Thomas, saudara, tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Bisa bantu Ibu Fitri? Coba buka Yohanes 20 ayat 25. Maaf ya Pak ya, namanya juga Yohanes 20. Memang cocok ya, di sini bantu kita. Ibu Fitri, suaminya Pak Yohanes. Keren kali ya. Dahsyat. Yohanes 20 ayat 25. Kita mau melihat dulu, broku namanya Thomas itu memang dia itu susah imannya. Sebentar kayak baterai alkalin, sebentar kayak baterai ABC. Saudara, sudah? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1, saudara baca sudah. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau percaya, kalau engkau boleh percaya saja, mujizat pasti terjadi dalam kehidupan. Amin. Kalau engkau percaya berarti ada iman, berikan tepuk tangan. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku
Sekali-kali aku tidak percaya. Saudara dengar baik-baik firman Tuhan hari ini. Maka kata murid-muridnya, bukan satu orang yang berkata kepada Thomas, saudara, tetapi murid Yesus. Pada saat itu ada 12, satu sudah tahu, saudara. Namanya Om Yudas. Tetapi masih ada beberapa murid lagi berkata kepada Thomas. Dan semua hamba Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan Thomas? Dia tidak percaya, dia tidak punya iman bahwa sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus sudah bilang, pada hari ketiga aku akan bangkit. Hari ini, saudaraku, kalau engkau menganggap hamba Tuhan di depanmu ini adalah seorang perantara yang menyampaikan firman Tuhan hari ini, maka terimalah firman Tuhan hari ini sebagai kebenaran dalam firman Tuhan. Jangan sedikit saudara tersinggung kalau saya sampaikan firman Tuhan. Wah, bisa kacau dunia ini. Siapa yang mau gantikan kita untuk sementara ini? Di depan ini menyampaikan isi hati Tuhan. Coba yang setuju yang bisa gantikan dulu minggu depan bantu saya khotbah. Ada kira-kira coba. Ya, ada saudara di luar sana banyak khotbah, tapi kita harus bayar. Ya. Kalau kita mampu, ayo kita bayar tiap minggu khotbah dari luar. Enak juga saya jalan kaki kan. Datang ibadah sesudah pulang. Ya. Tetapi sungguh saya mau katakan, firman Tuhan katakan demikian, saudara. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, Thomas, Yesus sudah bangkit loh. Dia datang untuk engkau juga, Thomas, yang tidak percaya. Sombong yang tahu. Jadi saudara, kalau ada orang mulai gosip-gosip hamba Tuhan di depanmu ini, jangan takut, saudara. Tegur aja dia. Ya, tegur dia sebagai kebenaran agar dia mengalami iman dan mengalami pertolongan Tuhan, saudara. Namanya juga manusia, saya juga manusia, saudara. Jadi kalau saya bikin dosa, ya saudara doakan, jangan takut, biar doakan. Tuhan ampunilah itu hamba Tuhan di gereja itu. Ya, dia bikin salah Tuhan. Harus begitu, saudara. Jangan kita gosipin, ayo saudara, makin jahat. Itu kalau kita gosip ini, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Maka akan kelipatan ulangan 1 ayat yang ke-11 mengatakan ada 30 kali lipat ayat 1000 ya. 1000 kali lipat ya, Markus 4 ayat 8. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 ya. Kalau firman Tuhan tetap berkat, memang ingat terus 2 tahun. Ya, saudara. Tapi sesungguhnya saya mau katakan seperti kembali lagi kita ke Pondok. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, saudaraku yang kekasih, kita lihat bagaimana iman yang tidak tergoyahkan itu memang harus selalu tinggal dalam kehidupan kita. Bekerja di hati kita, di hidup kita, percaya bahwa Yesus selalu punya banyak cara untuk menolong saya dan saudara. Tapi saya berharap juga Pak Yohanes ini sekali-sekali bantu saya berkorban. Amin Pak Yohanes ya. Amin, saudara. Betul loh saudara. Kita ini gereja kita beginilah, yang jemaatnya 50, 60, 100 itu lah kita enak melayani Tuhan, saudara. Tapi nanti kalau pengembaliannya Pastor Hendy itu jemaatnya sudah 1000. Amin, saudara. Amin. Sudah susah saudara nanti mau jadi singar, saudara. Nanti singar kita sudah 10 lapis, saudara. Ya. Amin, saudara punya iman sama dengan saya, amin. Amin. Nanti Pak Tony jadwal dia berdoa untuk persembahan setahun 3 kali. Karena pasti banyak nanti generasi penerus Pak Tony. Pak Tony datang, cek aja semua, baru dia kasih jempol aja dengan saya dan Pak Yohanes dia bilang, udah aman berarti. Gereja harus bangkit, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara diberkati. Berikan tepuk tangan. Yes, glory. Harus semangat. Ya, harus semangat. Baru kepala 3 saya saudara. Kepala 4 masih jauh saudara. Ya, tetapi saya tidak mau kejar Pak Tony sudah kepala 5 kali saya. Biarlah Pak Tony aja kepala 5, kita jangan sampai kepala 5 saudara. Ya, tunggu cuma kita sudah banyak, pelayanan kita sudah besar, bolehlah nanti kepala
45. Masih muda nih, mari kita kerja untuk Tuhan. Yang muda-muda aja kerja untuk yang tua-tua aja kerja untuk Tuhan. Jadi Pak, teladan kita saudara 55 Pak, 55 aja semangat saudara. Apalagi yang umur 19, 20 sampai 35. Kerja untuk Tuhan selalu manis keren saudara. Jangan pernah, saya terus terang aja saya cerita dengan pemuda. Saya waktu dulu saya itu pelayanan jauh saudara. Ya. Ketika saya dikasih satu kepercayaan, kami tidak belajar saudara. Gas saja Tuhan yang dipermuliakan saudara. Bukan gembala tempat saudara melayani yang dipermuliakan, tidak. Kalau engkau bisa melayani Tuhan di GKS Gloris, bukan gembala dan pendetamu yang hebat, tetapi Tuhanmu yang hebat, namanya Yesus Kristus berikan kepada Tuhan. Justru engkau di bawah tekanan persoalan, masalah bertubi-tubi datang di awal tahun. Justru engkau harus semakin giat selalu dalam pekerjaan. Nanti kita sampai pada ayat firman Tuhan itu. Ketika engkau giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, saya bersyukur ada Pak Yohanes ini satu rekan saya di STT, bukan promosi satu STT tidak. Yang saya mau katakan STT itu adalah STT terbaik di Batam ya. Di luar saya tidak. Kami tidak ada, harus ikut prosedur. Harus ikut prosedur. Ini masih awal saudara, sudah 25 menit kita potong. Lanjut saudara, kita mau melihat saudara, bagian yang kedua saudara. Harus percaya, harus punya iman bahwa Allah Bapa itu akan ini. Jangan kita baca firman Tuhan ini bersama-sama saudara. 3:21. Maaf saudara dulu. 3:21 kita baca bersama-sama. Iman asal dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Jadi jangan kau lihat dulu mujizat itu baru kau mau mengalaminya saudara. Tetapi kalau engkau mau Tuhan tolong kau secara luar biasa, jangan lihat dulu mujizat. Biar ketika engkau mengalami mujizat ada surprise. Oh begini rupanya Tuhan Yesus yang tidak bisa melihat itu. Ternyata dia ada, hadiratnya selalu menyertai. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Ya. Saya senang sekali dengan Pak Bazo itu. Berapa minggu yang lalu saya WA dia. Saya dia rindu juga dengan Pak Bazo. Mau bikin persekutuan di rumahnya soalnya. Bisa Pak ya? Bisa. Masih Pak ya? Masih. Saya, Pak Bazo mana ini? Sudah mau 1 bulan nggak datang sih. Saya coba WA dia. Tapi sebelum itu memang beliau sudah sampaikan ke saya, Pak, kita doa dulu Pak. Apa itu? Tembus dulu Pak, DPT. Betul, puji Tuhan saudara. Ya, ada satu PT karyawannya banyak saudara. Termasuk teman saya yang biasa saya pangkas rambut istrinya di PHK. Tetapi kawan terbaik untuk jemaat GKS di Gloris. Pak Bazo diterima di satu perusahaan. Saudara, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Itu karena iman percaya walaupun dia bikin dosa tiap hari. Tetapi Tuhan melihat dia. Betul dia janji ke saya, Pak, minggu depan saya masuk pagi kayaknya Pak. Saya nggak masuk malam. Saya bisa ke gereja. Dia datang 2 minggu ini ke gereja saudara. Bukan Tuhan melihat apa yang dia lakukan, tapi ketika dia datang dengan hati yang percaya, maka disitulah dia boleh yang namanya mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Tapi betul, yang ini saya berkorban, tapi saya juga bersaksi. Apa yang dialami seseorang itu, kalau Pak Bazo boleh diberkati, tentu yang lain juga boleh diberkati. Amin. Kenapa? Karena Tuhan kita sama kan Yesus. Dahsyat. Kemudian kita lihat lagi satu saudara, kemudian satu lagi kita baca bersama-sama 3:21. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi daripada yang dapat kita lihat. Alam semesta melukiskan kebesaran
Tuhan besar, saudara. Tuhanmu hebat. Berikan jempol dulu. Coba berikan tunjuk ke kiri kanan, katakan Tuhanmu hebat, saudara. Dahsyat. Dahsyat. Berikan tepuk tangan dulu. Dahsyat. Saya mau katakan Tuhan itu top. Kamu hebat dalam kehidupan saya dan saudara. Hari ini percaya. Semakin berserah pada Tuhan. Semakin andalkan Tuhan. Sebentar lagi kita mau pindah ke rumah baru. Pak Jo ini rumahnya sudah mau siap, kita terus dukung dalam doa, saudara. Ya, biar mukjizat Tuhan terjadi. Sebelum ini kita berdoa, percaya untuk Pak Yaya sepakat. Mungkin orang lihat nggak siap, tapi percaya pasti Tuhan bisa siapkan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan untuk Pak Yaya. Jadi kita jangan mengada-ngada, saudara. Betul sedang ini menantikan mukjizat mereka di luar. Itu harus kita sampaikan. Kalau mukjizat sudah terjadi, kita tidak bersyukur. Wah, berarti saya ini sesat ini sebagai pembalas. Tony juga dapat berkat juga di awal tahun luar biasa. Yang memang sedang dalam pengurusan KTP-nya, tetapi menurut saya sesuatu yang baru yang boleh dialami jemaat GKS di Gor itu luar biasa. Dahsyat itu sudah. Oh, kalau Ricky apalagi dia sudah bantu saya di pemuda. Kemarin sudah bawa rombongan satu kali di pemuda. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari yang lain juga semangat. Selamat datang Bobby. Jadi Lestari. Oh, kemarin pernah datang ya. Bobby, perasaan saya sering ketemu tapi kurang jarang ketemu di sini, ketemu di sana. Gak apa-apa, semangat ya Bobby ya. Masih juga kan. Baik, yang terakhir saudara, kita lihat firman Tuhan yang terakhir kita baca bersama-sama, itulah puncak di mana saya mengatakan tadi saudara. Firman Tuhan tadi katakan bahwa saudaraku, ketika engkau sungguh-sungguh mencari Dia, saudara, ada upah untuk engkau. Amin. Amin, saudara. Amin. Kita baca firman Tuhan bersama-sama, saudara. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Karena itu, saudara-saudaraku yang pasti, berdirilah teguh, jangan goyah, dan ingatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan dari ayatku tidak sia-sia. Tadi saya bilang Pak Yu diberikan bantu Pak Ton ya, doa personal. Sekarang Pak Ton kita nggak bikin penanggung jawab lagi Pak. Setiap kali sampai waktu persembahan kita kasih ke penanggung doa untuk persembahan. Semangat Pak. Kerja untuk Tuhan selalu bagus. Ya, jadi kalau kita bisa melayani Tuhan itu semua kita menerima tamu. Saya sudah bilang nilai kita sama-sama 100 ya. Amin. Saya juga sudah mengincar Ibu Bina, kapan Ibu Bina bisa ada waktu? Saya sudah cek rupanya beliau kerja. Nggak apa-apa. Kalau Ibu ada waktu nanti beritahu sama penanggung jawab worship leader, Saudara Eca full biar nanti dia setting. Ya, sungguh saudara, mengapa saya sudah lewati semua itu? Saudara. Saya sudah lewati semua itu. Jadi saya mau katakan hari ini seperti firman Tuhan hari ini katakan. Karena itu saudara-saudara yang kasih berdirilah teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan. Saudara, giatlah selalu dalam pekerjaan. Giatlah selalu dalam pekerjaan. Kalau kita berpikir secara manusia, saudara bagaimana? Oh pendeta, saya punya masalah ini banyak. Ini istri dengan saya sudah mau cerai, Om suruh saya ke gereja pelayanan, Om gila ya. Saudara, kalau engkau berpikiran seperti itu, mukjizat dan pertolongan Tuhan tidak pernah engkau alami. Ketika badai dahsyat itu menghantam engkau, justru engkau semakin giat dalam pekerjaan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah lepas tangan untuk menolong. Amin, saudara. Engkau percaya? Kalau engkau percaya dengan Tuhan itu. Saya berharap dari kita ada juga hamba-hamba Tuhan yang bisa membantu kita di sini. Ini perlu saya sebulan sekali saja berdoa. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau gereja kita sudah berkembang,
Ada ibadah pagi, ada ibadah sore. Wah, gak mampu saya melayani sendiri, saudara. Tapi marilah kita ramai-ramai. Kita melayani Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada lain, saudara. Pesan saya hari ini sebagai seorang gembala, semakin engkau dihajar masalah, semakin engkau harus berani katakan, masalah, sekarang saya mau melayani Tuhan. Itu yang terpenting dalam hidup saya. Agar apa? Sebentar lagi Tuhan saya turun tangan untuk mengejar engkau masalah. Amin, saudara. Amin. Mari kita pakai. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita angkat lagu firman Tuhan saja. Kemanakah aku dapat pergi? Lagu firman tadi. Kemanakah? Baik, silakan maju bersama saya, saudara dulu. Dalam hadirat Tuhan, jangan lihat kiri kanan. Sebentar ketika saya kasih kesempatan saudara untuk berdoa untuk masalah, katakan kepada Tuhan, saudara, Tuhan, aku mau melayani Kau, Tuhan. Aku mau mulai lagi dari nol. Jangan pernah takut, saudara. Lalu tanganmu di dada satu, tangan di atas, saudara. Angkat tanganmu. Suci, kau sahabat. Kau dekat, Yesus. Maka seluruh beban pikiranku tak bisa membalas kesetiaanmu, Tuhan yang berharga, sungguh besar, kekomparanmu pergi. Tuhan Tuhan, kamu hebat, kau hebat. Sungguh besar yang kau pikirkan tentangku, tak terserah di hatiku.
Sungguh besar bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami bersama dengan kita katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Yesus Tuhan, kami memuji Engkau, segala sayang Yesus, segala pujian, segala apa yang telah tersayang, apa yang kekal dan semuanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Orang dan siap memuji Tuhan, kita berdoa sekarang. Berdoa, coba berdoa sekarang, coba berdoa. Berdoa Bapak, terima kasih Tuhan.
kami. Jalan-jalan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terus berdoa. Terus minta minta sesuatu kepada Tuhan. Hari ini Yesus selalu terbuka. Yesus membuka kedatangan sungguh besar kebenaranmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Amin Tuhan, terima kasih. Tak tersalami bagiku. Sungguh indah. Haleluya, sorak-sorak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, firman-Mu mempesona hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami percaya Tuhan. Apa yang sudah kami minta dalam nama-Mu Tuhan, Engkau menggenapinya dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa secara khusus Tuhan Yesus. Kami yang mengalami masalah dan persoalan, di tengah-tengah persoalan dan masalah kami, hari ini kami mau mengambil keputusan. Kami mau melayani Engkau dan mengutamakan Engkau Tuhan, agar masalah demi masalah dalam kehidupan kami segera pergi Tuhan, sebab Engkau berperkara dengan setiap masalah dan persoalan kami Tuhan. Engkau yang berperkara dengan pergumulan kami Tuhan. Hamba berdoa rumah tangga yang bermasalah dalam nama Yesus, terimalah pertolongan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kehidupanmu secara pribadi yang bermasalah dengan keluargamu, dengan orang tuamu. Engkau bermasalah dengan masalah lalu, engkau berencana tempat dulu. Hari ini berdamailah dengan masalahmu agar Tuhan dapat menolong. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, semua masalah, semua pergumulan yang ada dalam kehidupan hamba serahkan belakang. Tuhan Yesus, ketika kami mengangkat tangan, tanda kami berserah. Engkau turun tangan untuk menolong setiap pergumulan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Bapa. Engkau sungguh hebat Tuhan. Engkau terlalu hebat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk setiap penyembahan di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap puji-pujian di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima hari ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, di dalam pekerjaan-Mu menjadi lelah kami tidak sia-sia. Kami bersyukur Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Hari ini percaya, hari ini beriman. Apa yang sedang kau cita-citakan, apa yang sedang kau minta dalam doa dalam nama Yesus, Tuhan tahu, saudara. Tuhan mau menggenapi hari ini, bahwa setiap berkat kemurahan Tuhan, berkat sukacita dalam puji-puji, berkat damai sejahtera ketika kau menyembah Tuhan di hadapan, dan berkat firman Tuhan yang sudah ditabur bawa ke dalam kehidupan, ke dalam keluarga, ke dalam pekerjaan bersama, dalam kehidupan bersama. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih kamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Para
Tuhan yang memperluas daerahku. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Dan kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan